Halo, selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini kita akan membahas tentang Batman. Batman adalah salah satu karakter paling berpengaruh dalam sejarah komik dunia, sekaligus ikon yang merepresentasikan sisi gelap dari perjuangan keadilan. Dia pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam Detective Comics volume 1 issue 27 yang diterbitkan oleh DC Comics pada Mei 1939. Karakter ini diciptakan oleh Bob Kane dan Bill Finger. Meskipun untuk waktu yang lama, hanya nama Kane yang diakui sebagai pencipta resmi. Seiring waktu, penelitian sejarah komik menunjukkan bahwa kontribusi Bill Finger jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat. Mulai dari rancangan kostum, asal-usul karakter, hingga pembangunan elemen naratif Gotham City. Kombinasi ide visual Kane dan kreativitas Finger membentuk dasar yang kokoh bagi Batman, membuatnya tidak sekedar menjadi superhero biasa, melainkan sosok dengan kedalaman psikologis dan dunia yang kaya akan detail. Bob Kane awalnya menggagas seorang pahlawan dengan tampilan menyerupai Superman yang sedang populer saat itu, tetapi dengan sedikit perbedaan visual berupa sayap mekanis. Ide awal itu terlalu sederhana dan tidak meninggalkan kesan kuat. Bill Finger kemudian masuk dengan usulan yang lebih dramatis, mengganti sayap mekanis dengan jubah yang menyerupai sayap kelelawar, mengganti warna cerah dengan warna gelap untuk menimbulkan kesan menakutkan, serta menambahkan topeng dengan telinga runcing dan penutup mata yang menyembunyikan identitas. Selain itu, Finger pula yang menyarankan nama Bruce Wayne sebagai alter ego, sebuah kombinasi antara nama pahlawan Skotlandia Robert the Bruce dan tokoh revolusioner Amerika Anthony Wayne. Dengan demikian, lahirlah sosok Batman yang kita kenal, seorang vigilante bertopeng kelelawar yang beroperasi di bawah bayang-bayang malam. Asal-usul Bruce Wayne, identitas di balik topeng Batman, merupakan pondasi emosional yang membedakan dirinya dengan banyak pahlawan lain. Bruce lahir sebagai anak tunggal dari Thomas Wayne dan Martha Wayne, keluarga kaya raya yang disegani di Gotham City. Namun kehidupannya berubah drastis ketika pada suatu malam, setelah menonton pertunjukan di teater, dia menyaksikan orang tuanya ditembak mati di hadapannya oleh seorang perampok jalanan bernama Joe Chill. Adegan itu menjadi trauma yang membekas selamanya dalam ingatannya. Tragedi ini tidak hanya merenggut kebahagiaan masa kecil Bruce, tetapi juga menanamkan tekad kuat dalam dirinya untuk mengabdikan hidup demi memberantas kejahatan. Peristiwa itu sering digambarkan dalam komik sebagai titik awal yang melahirkan sumpah abadi Bruce kepada arwah kedua orang tuanya. Sumpah itu berbunyi sederhana namun mendalam. Bruce Wayne bersumpah akan melawan kejahatan dalam segala bentuknya, agar tidak ada anak lain yang kehilangan orang tua seperti dirinya. Janji tersebut menjadi pusat dari motivasi dan identitas Batman, menjadikan perjuangannya bukan sekedar aksi heroik, tetapi juga terapi pribadi atas rasa kehilangan dan luka batin. Dia tidak memilih untuk sekedar menjadi polisi atau aparat resmi, melainkan memutuskan jalannya sendiri sebagai vigilante, seseorang yang bekerja di luar sistem hukum karena baginya sistem itu terlalu lemah untuk melawan korupsi dan kriminalitas Gotham. Sumpah itu pula yang menahannya untuk tidak pernah berhenti, meskipun setiap langkah dalam hidupnya penuh dengan pengorbanan. Untuk menepati sumpahnya, Bruce Wayne menghabiskan masa mudanya dengan melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Dia mencari guru-guru terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Dari master bela diri di Asia, dia mempelajari ratusan teknik pertarungan tangan kosong. Dari ahli akrobat, dia menguasai kelincahan dan keseimbangan. Dari penjahat, dia belajar cara berpikir kriminal agar bisa memahami logika musuh. Dari detektif dan ilmuwan,
dia memperdalam kemampuan analisis forensik serta ilmu pengetahuan. Perjalanan panjang ini berlangsung selama bertahun-tahun, menjadikannya manusia dengan kemampuan yang hampir tak tertandingi. Dia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tajam dalam pikiran. Sehingga ketika dia kembali ke Gotham, Bruce Wayne telah siap menjalankan misinya sebagai simbol ketakutan bagi para penjahat. Pemilihan kelelawar sebagai simbol bukanlah kebetulan, melainkan momen yang syarat makna. Saat kembali ke Wayne Manor, Bruce masih ragu mengenai bentuk simbol yang harus dia gunakan untuk menakut-nakuti para kriminal. Pada suatu malam, seekor kelelawar masuk melalui jendela rumahnya dan terbang melintasi ruang kerjanya. Bagi Bruce, itu adalah pertanda, sebuah ilham yang menjelaskan bagaimana dia bisa menggunakan rasa takut sebagai senjata. Dia menyadari bahwa penjahat adalah makhluk pengecut yang tunduk pada ketakutan, dan dengan mengambil wujud yang menyerupai kelelawar, makhluk malam yang sering diasosiasikan dengan kegelapan, dia dapat menciptakan citra mengerikan yang menanamkan rasa gentar dalam hati musuh-musuhnya. Maka lahirlah nama dan identitas Batman, sang kesatria kegelapan. Kostum Batman dirancang dengan tujuan ganda, fungsional, dan psikologis. Dari segi fungsional, kostum ini diperkuat dengan lapisan pelindung untuk menahan serangan fisik, senjata tajam, bahkan peluru dalam beberapa versi. Jubah panjangnya tidak hanya untuk menciptakan siluet menyeramkan, tetapi juga dilengkapi teknologi yang memungkinkannya meluncur di udara. Dari segi psikologis, warna gelap dan desain menyerupai kelelawar membuat Batman tampak seperti makhluk bayangan yang lebih dari sekedar manusia. Identitas ini tidak hanya melindungi Bruce Wayne dari pengungkapan publik, tetapi juga membangun mitos bahwa Batman adalah entitas misterius, bukan sekedar orang biasa dengan kostum. Selain kostum, Batman selalu mengandalkan sabuk utilitas yang ikonik. Sabuk ini berisi berbagai gadget canggih yang dikembangkan melalui teknologi Wayne Enterprises. Di dalamnya terdapat batarang yang berfungsi sebagai shuriken berbentuk kelelawar, grappling hook untuk berpindah dari gedung ke gedung, smoke pellet untuk menciptakan kabut mendadak, hingga perangkat komunikasi, alat pemotong, dan teknologi investigasi. Batman memanfaatkan kecerdasannya untuk terus memperbarui alat-alat ini sesuai kebutuhan, sehingga dia selalu siap menghadapi situasi apapun, baik berhadapan dengan penjahat jalanan maupun ancaman besar di Gotham. Meski tidak memiliki kekuatan super bawaan seperti Superman atau Wonder Woman, Batman tetap menjadi salah satu pahlawan paling berbahaya di dunia DC. Kekuatan utamanya terletak pada gabungan kecerdasan, keterampilan bertarung, kemampuan detektif, serta keuletan yang luar biasa. Dia dikenal sebagai the world's greatest detective karena kemampuannya memecahkan kasus-kasus rumit yang bahkan polisi sekalipun tidak mampu pecahkan. Dengan pikiran analitis, Batman bisa menyusun strategi perang, membaca pola musuh, hingga mengantisipasi langkah lawan beberapa langkah ke depan. Selain itu, Batman juga menggunakan rasa takut sebagai senjata yang ampuh. Dia memahami bahwa kriminal seringkali digerakkan oleh ketakutan mereka sendiri, sehingga dia menciptakan persona yang menakutkan untuk menguasai psikologis musuh. Taktik ini terbukti efektif karena banyak penjahat Gotham lebih takut pada keberadaan Batman daripada polisi atau aparat resmi. Dengan demikian, Batman menjadikan ketakutan sebagai kekuatan supernya yang unik, meski dia hanyalah manusia biasa. Gotham City, kota tempat Batman beroperasi, adalah latar yang sama pentingnya dengan karakter itu sendiri. Gotham digambarkan sebagai kota modern yang dipenuhi pencakar langit, tetapi di balik keindahannya terdapat kegelapan berupa kejahatan terorganisir,
korupsi politik, dan jurang sosial yang dalam. Kota ini hampir menjadi karakter hidup dalam komik, merepresentasikan sisi gelap peradaban manusia. Batman muncul bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai produk dari kota itu, simbol yang lahir untuk menyeimbangkan kekacauan Gotham. Di Gotham, Batman menghadapi berbagai musuh yang terkenal kejam dan berwarna. Salah satu yang paling ikonik adalah Joker, seorang kriminal psikopat yang melihat hidup sebagai lelucon kejam. Joker dan Batman memiliki hubungan simbiotik. Keduanya adalah cerminan satu sama lain, dengan Batman sebagai simbol ketertiban dan Joker sebagai simbol kekacauan. Pertarungan mereka bukan hanya soal fisik, melainkan juga benturan ideologi. Hubungan inilah yang menjadikan Joker musuh bebuyutan Batman sepanjang sejarah komik. Selain Joker, ada banyak musuh lain yang masing-masing menawarkan tantangan unik. Penguin mewakili dunia kriminal kelas atas yang penuh manipulasi politik dan bisnis kotor. Riddler menantang kecerdasan Batman dengan teka-teki rumit. Two-Face adalah simbol dari dualitas moral. Sementara Scarecrow menguji kekuatan mental Batman melalui gas rasa takut. Bane dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa pernah hampir menghancurkan Batman dengan mematahkan tulang punggungnya. Setiap musuh bukan hanya lawan, tetapi juga simbol dari sisi gelap manusia yang harus dihadapi Batman. Meski identik dengan bekerja sendirian, Batman tidak benar-benar menutup diri dari bantuan orang lain. Dia membentuk lingkaran sekutu yang dikenal sebagai Bat Family. Bat Family terdiri dari individu-individu yang Bruce latih, percayai, atau yang terinspirasi oleh misinya. Kehadiran mereka bukan hanya membantu dalam pertempuran, tetapi juga memberi Bruce koneksi emosional yang dia butuhkan sebagai manusia, meski dia jarang mengakuinya secara terbuka. Anggota pertama Bat Family adalah Robin, identitas yang pertama kali dipakai oleh Dick Grayson. Dick adalah seorang akrobat muda yang orang tuanya terbunuh akibat ulah mafia, mirip dengan pengalaman masa kecil Bruce. Melihat dirinya dalam diri Dick, Bruce memutuskan untuk mengangkatnya sebagai murid dan mitra. Robin memberikan warna baru dalam kehidupan Batman, cahaya optimisme di balik kegelapan, sekaligus simbol bahwa meski dunia penuh penderitaan, harapan tetap bisa hidup. Namun, peran Robin tidak berhenti pada Dick Grayson. Setelah dia tumbuh dewasa dan mengambil identitas baru sebagai Nightwing, Robin diwariskan kepada Jason Todd, seorang anak jalanan yang penuh semangat tetapi juga keras kepala. Nasib Jason tragis karena dibunuh oleh Joker, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia Batman. Bertahun-tahun kemudian Jason hidup kembali dengan identitas baru sebagai Red Hood, membawa hubungan kompleks antara murid dan guru. Robin berikutnya adalah Tim Drake, seorang remaja cerdas yang mampu menyimpulkan identitas Batman melalui deduksi logis. Tim berbeda dengan pendahulunya karena dia terpilih bukan karena tragedi, melainkan karena kecerdasan luar biasa dan tekad yang kuat. Kemudian ada Damian Wayne, anak kandung Bruce Wayne, dengan Talia al Ghul. Damian dibesarkan oleh organisasi Liga Assassin, sehingga dia harus belajar menyeimbangkan sifat kerasnya dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan ayahnya. Bat Family juga mencakup Batgirl, identitas yang paling terkenal dipakai oleh Barbara Gordon, putri komisaris James Gordon. Barbara adalah pejuang tangguh dan intelektual brilian yang membantu Batman dalam banyak misi. Setelah diserang oleh Joker hingga lumpuh, dia kemudian mengambil identitas baru sebagai Oracle, penyedia informasi dan teknologi untuk seluruh komunitas superhero.
Barbara membuktikan bahwa kontribusi dalam perjuangan tidak selalu harus dilakukan di garis depan pertempuran fisik. Selain itu, ada pula sekutu lain seperti Huntress, Spoiler, dan Batwoman yang memperluas lingkaran Bat Family. Mereka masing-masing memiliki motivasi dan gaya berbeda, namun bersama-sama menciptakan jaringan pelindung bagi Gotham. Bat Family tidak hanya sekedar tim, tetapi juga keluarga pengganti bagi Bruce, meski sering diwarnai konflik internal akibat perbedaan pandangan. Selain Bat Family, Batman juga merupakan anggota pendiri Justice League, tim superhero paling kuat di semesta DC, bersama Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, dan Martian Manhunter. Batman melindungi dunia dari ancaman kosmik. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan super, Batman dihormati karena kecerdasannya, keahliannya menyusun strategi, dan kemampuannya mempersiapkan skenario untuk setiap kemungkinan, termasuk jika rekan satu timnya berubah menjadi ancaman. Peran Batman dalam Justice League seringkali bukan sebagai petarung paling kuat secara fisik, melainkan sebagai otak strategi dan pengendali situasi. Dalam banyak kisah, Batman dikenal sebagai individu yang selalu memiliki rencana cadangan untuk segala skenario. Bahkan sampai pada titik dia menyusun protokol rahasia untuk mengalahkan rekan satu timnya jika suatu hari mereka berubah menjadi ancaman. Hal ini menunjukkan sisi paranoid sekaligus tanggung jawab moral yang berat. Karena meskipun dia menghargai rekan-rekannya, Batman tetap sadar bahwa kekuatan besar tanpa kendali bisa menghancurkan dunia. Dengan begitu, dia menjadi simbol kewaspadaan sekaligus keseimbangan dalam tim yang sering diisi makhluk dengan kekuatan kosmik. Kehadiran Batman dalam Justice League membuktikan bahwa keberanian dan kecerdasan bisa menyaingi kekuatan super. Dia adalah manusia biasa yang mampu duduk sejajar dengan dewa, alien, dan makhluk magis. Kehadirannya juga memberi perspektif realistis bagi tim, karena Batman selalu menekankan pentingnya memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Dalam banyak cerita, anggota Justice League mengakui bahwa meski Bruce tidak memiliki kekuatan super, dia adalah manusia paling berbahaya di bumi karena kemampuannya memanfaatkan kelemahan lawan dan menyusun strategi perang yang sempurna. Dia adalah pahlawan yang selalu berpikir 3 langkah ke depan, menjadikannya aset yang tak tergantikan. Namun, sifat penuh rahasia Batman sering menimbulkan ketegangan dengan anggota Justice League lainnya. Dia jarang membagikan informasi sepenuhnya, bahkan kepada sekutu terdekat, karena takut jika informasi itu jatuh ke tangan yang salah. Sikap ini membuat sebagian anggota merasa sulit mempercayainya sepenuhnya. Meskipun demikian, dalam momen krisis terbesar, semua sepakat bahwa Batman adalah sosok yang selalu bisa diandalkan. Dia mungkin keras kepala, tetapi komitmennya untuk melindungi dunia tidak pernah diragukan. Bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri, ketegangan ini menambah dinamika menarik dalam interaksi antar anggota tim. Prinsip moral Batman adalah aspek penting yang membedakannya dari banyak pahlawan lain. Dia bersumpah untuk tidak pernah membunuh, tidak peduli seberapa besar penderitaan yang ditimbulkan musuh-musuhnya. Sumpah ini berakar pada trauma kematian orang tuanya yang membuatnya menolak untuk menjadi seperti para kriminal yang dia benci. Meski begitu, sumpah ini seringkali membuat Batman berada dalam dilema moral. Banyak yang berpendapat bahwa jika dia membunuh Joker atau musuh lain, banyak nyawa bisa terselamatkan. Namun bagi Batman, melanggar sumpah itu berarti menghancurkan identitasnya sendiri, menjadikannya sama seperti para penjahat yang dia lawan. Konflik moral inilah yang membuat Batman semakin menarik dalam dunia komik. Dia tidak sekedar menghadapi lawan dari luar,
tetapi juga berperang dengan dirinya sendiri setiap kali prinsipnya diuji. Seringkali dia berada di titik hampir menyerah pada dorongan balas dendam, namun pada akhirnya selalu memilih untuk tetap teguh pada kode etiknya. Hal ini menunjukkan bahwa Batman bukan hanya pahlawan fisik, tetapi juga pahlawan moral yang berjuang menjaga integritas meskipun harganya sangat mahal. Prinsip tidak membunuh adalah garis tipis yang memisahkan Batman dari jatuh ke dalam kegelapan yang sama dengan musuh-musuhnya. Hubungan Batman dengan Gotham Police Department juga sangat kompleks. Pada awal kemunculannya, banyak polisi yang menganggap Batman sebagai vigilante berbahaya yang harus ditangkap. Namun seiring waktu, sosok komisaris James Gordon menjadi sekutu terdekatnya di tubuh kepolisian. Gordon adalah salah satu sedikit orang yang memahami pentingnya peran Batman dalam melawan kejahatan yang tidak mampu dijangkau oleh hukum formal. Meski begitu, Batman tetap menjaga jarak, beroperasi di luar sistem hukum sambil menjalin kerjasama rahasia dengan Gordon. Hubungan ini menjadi simbol sinergi antara keadilan formal dan keadilan bayangan. Batcave, markas rahasia Batman, merupakan pusat operasinya sekaligus simbol dari dedikasinya. Terletak di bawah Wayne Manor, Batcave dilengkapi dengan superkomputer canggih, laboratorium forensik, fasilitas pelatihan, serta garasi yang menyimpan kendaraan ikonik seperti Batmobile, Batwing, dan Batpod. Selain itu, Batcave juga berfungsi sebagai museum pribadi, menyimpan trofi dari setiap pertarungan melawan musuh-musuh besar, seperti koin raksasa Two-Face atau kostum Robin milik Jason Todd yang gugur. Semua elemen ini bukan hanya peralatan, tetapi juga pengingat bagi Bruce akan perjalanan panjang dan pengorbanan yang ia jalani sebagai Batman. Kehidupan ganda Bruce Wayne adalah salah satu tema paling kuat dalam komik Batman. Di satu sisi, dia harus mempertahankan citra sebagai miliarder playboy yang ceria, dermawan, dan tampak tidak serius. Identitas ini digunakan untuk mengalihkan perhatian publik agar tidak pernah mencurigai dirinya sebagai Batman. Namun di sisi lain, identitas Batman sebenarnya adalah dirinya yang sejati. Banyak kisah menekankan bahwa Bruce Wayne hanyalah topeng sosial, sementara Batman adalah wujud asli dari jiwa dan dedikasi Bruce. Dualitas ini menciptakan ketegangan emosional yang sering dieksplorasi dalam cerita-cerita Batman. Kehidupan pribadi Bruce Wayne pun hampir selalu dikorbankan demi misinya. Dia sulit mempertahankan hubungan jangka panjang dengan orang lain karena perannya sebagai Batman selalu menghalangi. Meski dikelilingi oleh Bat Family, dia tetap digambarkan sebagai sosok yang kesepian, terperangkap dalam beban tanggung jawab yang dia ciptakan sendiri. Kesendirian ini adalah harga yang harus dia bayar untuk menjaga Gotham tetap aman. Dalam banyak cerita, Bruce digambarkan tidak bisa benar-benar bahagia karena kebahagiaan itu sendiri dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan musuh. Sebagai detektif, Batman menonjol dalam kemampuan analisis kasus. Dia mampu menemukan petunjuk kecil yang terlewatkan oleh orang lain, menyusun potongan-potongan teka-teki, dan menemukan pola dalam kekacauan. Gelarnya sebagai The World's Greatest Detective bukanlah sekedar julukan kosong, tetapi pengakuan atas keahliannya memecahkan misteri. Dalam banyak cerita, Batman berhasil mengungkap kasus pembunuhan, konspirasi politik, bahkan ancaman supernatural. Semuanya berkat kecerdasannya. Dengan demikian, dia tidak hanya seorang pejuang jalanan, tetapi juga otak investigasi kelas dunia. Mitos Batman di mata warga Gotham berkembang menjadi legenda urban. Banyak warga tidak yakin apakah dia manusia, makhluk supranatural, atau sekedar cerita bohong untuk menakut-nakuti penjahat. Di kalangan kriminal, nama Batman menimbulkan ketakutan lebih besar daripada keberadaan polisi.
Efek psikologis ini adalah bagian dari taktik Batman yang ingin musuh-musuhnya selalu hidup dalam rasa was-was, tidak pernah tahu kapan sosok bayangan itu akan muncul. Dengan demikian, Batman berfungsi bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol yang lebih besar dari dirinya sendiri. Komik Batman seringkali mengeksplorasi tema-tema sosial yang relevan. Gotham City dijadikan cerminan dunia nyata dengan isu-isu seperti korupsi pemerintahan, kesenjangan ekonomi, kejahatan terorganisir, dan kegagalan sistem hukum. Dengan menggunakan Batman sebagai lensa, para penulis komik mampu membahas pertanyaan mendasar tentang moralitas, keadilan, dan vigilantisme. Apakah Batman benar-benar membantu Gotham atau justru memperburuk keadaan dengan memicu lahirnya penjahat-penjahat ekstrim yang ingin menentangnya? Pertanyaan ini sering menjadi inti cerita, membuat kisah Batman lebih dari sekedar aksi heroik, melainkan refleksi tentang kondisi manusia. Bat Family dan Justice League menunjukkan bahwa meski Batman sering digambarkan sebagai sosok penyendiri, dia tetap menyadari pentingnya membangun jaringan dan kerjasama. Namun, sifatnya yang penuh rahasia membuat hubungan ini tidak selalu mulus. Dia menjaga jarak emosional untuk melindungi dirinya dari rasa kehilangan yang dulu dia alami. Tetapi di sisi lain, dia juga sangat peduli pada sekutu-sekutunya. Hubungan ini menciptakan dinamika yang rumit, di mana Bruce berperan sebagai pemimpin keras tetapi juga sebagai figur ayah yang enggan menunjukkan kasih sayang secara terbuka. Batman adalah bukti nyata bahwa manusia biasa dengan tekad, kecerdasan, dan disiplin luar biasa dapat berdiri sejajar dengan makhluk super. Dia tidak memiliki kekuatan kosmik atau magis, tetapi kemampuannya menjadikan dirinya legenda yang dihormati bahkan oleh dewa sekalipun. Dalam semesta DC, Batman menjadi simbol bahwa keterbatasan manusia bukanlah halangan untuk mencapai kehebatan. Dedikasinya yang total terhadap misi menjadikan dirinya bukan hanya pelindung Gotham, tetapi juga simbol universal tentang kekuatan tekad manusia. Kesimpulannya adalah, dari penciptaan oleh Bob Kane dan Bill Finger, tragedi masa kecil Bruce, latihan panjang yang menjadikannya manusia nyaris sempurna, pembangunan mitologi Gotham, konflik dengan musuh-musuh ikonik, hingga terbentuknya Bat Family dan keterlibatannya dalam Justice League, Batman telah berkembang menjadi salah satu karakter paling kompleks dan abadi dalam sejarah komik. Dia adalah kesatria kegelapan, detektif terbesar di dunia, dan penjaga bayangan yang tidak pernah berhenti melawan kejahatan. Batman bukan sekedar karakter fiksi, melainkan simbol yang melampaui halaman komik. Representasi tentang bagaimana manusia bisa menghadapi kegelapan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang Batman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.